Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Lali Pratisya dari kelas 12 IPS 5 nomor absen 4. Saya akan menjelaskan sejarah Konferensi Asia Afrika. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau disingkat KTA Asia Afrika atau KAA, kadang juga disebut Konferensi Bandung. KTA adalah sebuah konferensi antar negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan dan dikoordinasi Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonisme Amerika Serikat atau negara imperialis lainnya. Sejarah KAA. Konferensi Asia Afrika didahului oleh Persidang Bogor pada tahun 1949. Persidangan Bogor merupakan pendahuluan bagi Persidangan Kolombo dan Konferensi Asia Afrika. Persidangan Bogor kedua diadakan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954. Konferensi Asia Afrika merefleksikan apa yang oleh para penyelenggara dianggap sebagai keengganan kekuatan Barat untuk mengkonsultasi dengan mereka mengenai keputusan yang mempengaruhi Asia dalam pengaturan ketegangan Perang Dingin. Keprihatinan mereka atas ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat, keinginan mereka untuk meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi hubungan perdamaian Tiongkok dengan diri mereka sendiri dan Barat. Penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Prancis di Afrika Utara dan pemerintah kolonialnya di Aljazair, dengan keinginan Indonesia mempromosikan khususnya dalam perselisihan dengan Belanda di Nugini Barat atau Irian Barat. Selanjutnya, pelopor KAA yaitu Ali Sastro Midjo dari Indonesia, dari Pakistan Muhammad Ali Bogra, dari India Jawaharlal Nehru, dari Sri Lanka John Kotelawa, dari Myanmar Yunnu. Selanjutnya deklarasi KAA. 10 poin deklarasi mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia dinamakan Dasar-Sila Bandung yang mengambungkan prinsip-prinsip piagam PBB diadopsi dengan surat bulat. Yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Yang keempat, melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soalan dalam negeri negara lain.
Yang kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Yang keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Yang ketujuh, ada tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan negara internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan dengan piagam PBB. Yang kesembilan, ada memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang kesepuluh, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Selanjutnya ada dampak dan peninggalan Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini diikuti oleh Konferensi Solidaritas Rakyat Afrika Asia di Kairo pada September 1957 dan Konferensi Belgrade 1961 yang mengarah pada pembentukan gerakan non-blok. Pada tahun kemudian, konflik antar negara yang tidak tergoyahkan mengikis solidaritas yang diekspresikan dalam konferensi ini. Pertemuan kedua pada tahun 2005 terdapat perangko peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika. Untuk memperingati 50 tahun sejak pertemuan bersejarah tersebut, para kepala negara-negara asing Asia dan Afrika telah diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan baru di Bandung dan di Jakarta antar tanggal 19 sampai 24 April 2005. Sebagian dari pertemuan itu dilaksanakan di Gedung Merdeka, lokasinya pertemuan lama pada 50 tahun lalu. Yang hadir adalah Sekjen PBB Kofi Annan, Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi, Presiden Tiongkok Hu Jintao, Presiden Pakistan Pervez Musharraf, Presiden Afghanistan Hamid Karzai, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badwi, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, dan Presiden Afrika Selatan selanjutnya Thabo Mbeki ikut hadir di Bandung dalam pertemuan itu. KTT Asia Afrika 2005 menghasilkan NASP atau disebut New Asian African Strategic Partnership, Kementerian Strategis baru Asia Afrika yang diharapkan akan membawa Asia Afrika menuju masa depan yang lebih baik berdasarkan ketergantungan sendiri yang kolektif dan untuk memastikan adanya lingkungan internasional untuk kepentingan para rakyat Asia Afrika. Pertemuan ketiga pada tahun 2015, Konferensi Asia Afrika ke-60 dilaksanakan di dua kota, yaitu pada tanggal 19 April sampai 23 April 2015 dan Bandung 24 April 2015 dengan agenda meliputi ASEAN Africa Business Summit dan ASEAN Africa Carnival. Tema yang dibawa adalah peningkatan kerjasama negara-negara di selatan, kesejahteraan, serta perdamaian.
KTT Asia Afrika 2015 diikuti sebanyak 89 kepala negara atau pemerintah dari 109 negara di kawasan Asia Afrika dan 17 negara pengamat dan 20 organisasi internasional dan 1.426 perwakilan media domestik dan asing. Para peserta diantaranya yaitu Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Raja Yordania, Abdullah II dari Yordania, Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, Presiden Myanmar, Thein Sein, Reza Soilan, Maswati ketiga dan Perdana Menteri Nepal. Konferensi Asia Afrika 2015 telah menghasilkan 3 dokumen, yaitu yang pertama adalah Pesan Bandung atau disebut Bandung Message. Deklarasi penguatan kementerian, yang kedua deklarasi penguatan kementerian strategis baru Asia Afrika atau disebut NAASP. Yang ketiga deklarasi kemerdekaan. Terima kasih.